sebaiknya bukan cuma program JKK sebaiknya bukan cuma bergerak di downstream alias clinical approach, tetapi juga masuk pada 3 level prevention, primer, sekunder, dan tersier. Dan adalah pemahaman saya bahwa selalu lebih menguntungkan bergerak di lini primer, primary prevention. Mengingat lini sekunder, secondary prevention, bisa berakhir dengan 3 kejadian. Sembuh, mati, atau cacat. Pada lini primer, kita melakukan preventif promotif pada orang-orang sehat. Kedua, program pelayanan medik yang merupakan inti dari JKK ini harus memenuhi standar tertentu sehingga walaupun dia berada di secondary prevention, tetapi mampu menyembuhkan, mengurangi kecacatan, dan mencegah fatality. Contoh bagus terkait catatan kedua ini adalah Massive Bird, hanya pada kasus Morowali dan kejadian-kejadian dari dunia migas. Hydrogen sulfide poisoning yang terjadi beberapa kali di Sumatera. Dan Inospro mengharapkan agar pemerintah dan BPJS membantu publik untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan secondary prevention ini. Memang misalnya membuat lebih banyak dan lebih bagus burn units, ICUs, hydrogen sulfide protocol pada pelayanan kesehatan di mana risiko ini signifikan. Jadi di catatan kedua ini kami menghimbau agar para pemerintah dan juga BPJS Tenaga Kerja masuk untuk membantu mengembangkan bagaimana caranya menghadapi kasus-kasus yang kalau memang risikonya ada secara signifikan, misalnya masih burn tadi atau hydrogen sulfide poisoning. Yang ketiga, adalah tugas para profesional di bidang K3, apalagi di bidang OS dan IH, untuk membimbing klien kita di dunia usaha agar mereka dapat mengembangkan kesiapsiagaan medik yang kerap kita sebut MERP, Medical Emergency Response Plan, yang reliable, sesuai dengan aturan dan best practices. Hindari membuat pelayanan medik di perusahaan yang hanya mampu mengobati batuk pilek. Ini sering saya temukan di beberapa perusahaan, terutama yang berbasis domestik. Kita harus bersiap-siap untuk worst case scenario. Karena pelayanan untuk batuk pilek itu ada di tiap pojok jalan tersedia. Saya kira Depkes harus lebih proaktif membimbing dunia usaha, terutama yang berbasis domestik. Para regulator terkait seperti Naker, Depkes, PUPR, Indak, ISDM, transportasi, pariwisata, dan lain-lain, termasuk juga stakeholder penting BPJS, harus lebih proaktif dalam mengaplikasikan standar kesehatan kerja yang sudah diatur dalam regulasi. Seperti PP 88 tahun 2019. Catatan saya yang keempat, stakeholder utama JKK, BPJS Tenaga Kerja, harus mampu menyajikan statistik yang baik tentang accident dan PHK. Seharusnya ini tidak sulit dilakukan bersamaan dengan JKK, mengembangkan database tentang accident dan PHK. Walaupun kita tahu coverage BPJS Tenaga Kerja baru sekitar 30%. Naker Indonesia. Dan karena itu datanya tentu saja grossly underestimate. Dan di dalam laporan
kita tentang kualitas K3 Indonesia di tahun 2022, hal ini belum tergambar secara baik. Atau kasarnya kita sebenarnya tidak punya statistik yang relevan, yang baik tentang accident dan PAK di Indonesia. Dan akibatnya, para pengambil keputusan menganggapnya mungkin saja ini tidak penting. Kalau kita melihat dari kejadian sehari-hari, terjadinya ini beruntun dan terus-menerus ada accident, penyakit PAK tersembunyi. Dari data yang ada, kita bisa melihat case fatality rate. Itu dari data yang cuma 30% itu tadi. Case fatality rate dari kecelakaan kita sekitar 3%. Prof. Tan, suaranya apa ke mute? Halo? Ya, oke, sudah kedengaran lagi. Ya, ya. Sudah Maaf kedengaran tadi, lagi ya? ya, tadi tidak terdengar. Oke, Baik. lanjut monggo, Prof. Baik, thank you. Assalamualaikum Pak. Iya, di record ya ini saya penuh ini langsung stop ininya. Oh iya, dibantu Dokter Sudi Pak. Sudah, Oh. sudah. Ya, makasih. Sudah ya. Udah. Ya, ya. Baik, saya ulangi. Ya, Prof, monggo, Prof. Tidak ada catatan ketiga dari ya. Catatan ketiga adalah tugas profesional tidak ketiga. Apalagi bimbing klien kita yang berusaha agar mereka dapat mengembangkan kesiapsiagaan medical emergency response plan yang reliable sesuai dengan aturan dan best practices. Hindari pelayanan medik yang hanya mampu untuk mengobati batuk pilek, karena batuk pilek pelayanannya ada di tiap pojok jalan, sehingga kita di dunia usaha, di perusahaan, company, mining, migas, manufacturing, harus bersiap untuk worst case scenario, bukan best case scenario. Saya kira Depkes harus lebih proaktif membimbing dunia usaha, terutama yang berbasis domestik. Kalau yang seperti berbasis asing, seperti migas, mining yang berorientasi ekspor, mereka semua sudah baik-baik dan menggunakan jasa-jasa yang berkualitas internasional. Dan para regulator terkait termasuk NAKER, Depkes, PUPR, Indak, ESDM, transportasi, pariwisata, termasuk juga stakeholder penting seperti BPJS, harus lebih proaktif dalam mengaplikasikan standar dari kesehatan kerja yang sudah diatur dalam regulasi. Misalnya dalam PP 88 tentu tahun 2019. Nah, catatan saya yang keempat, stakeholder utama BPJS, tenaga kerja, harus juga mampu menyajikan statistik yang baik tentang accident dan PAK. Ini menurut hemat saya, dan juga banyak yang berpendapat demikian, seharusnya tidak sulit bersamaan dengan JKK mengembangkan database tentang accident dan PAK. Toh Anda mencatat, tapi catat secara baik. Walaupun kita tahu bahwa coverage dari BPJS tenaga kerja dari NAKER itu baru sekitar 30%, dan karena itu datanya grossly underestimate, tidak representatif. Tapi itulah yang kita punya yang terbaik. Kawan-kawan mengkritik, sering saya mengutip data ini, tapi inilah yang terbaik yang kita punya. Karena itu saya menghimbau agar institusi-institusi yang melakukan recording and reporting, mereka harus membuat database yang baik. Saya kira usaha-usaha Innospro yang sekarang bekerja sama dengan Menkominfo juga akan mestinya memiliki impact ke statistik yang lebih baik. Karena kita melakukannya secara online nanti di belakangan. Dari data yang ada itu kita bisa melihat bahwa case fatality rate kita sekitar 3%. Artinya
tiap kali 100 kecelakaan, tiap 100 kecelakaan yang terjadi, sekitar 3 orang mengalami fatality. Nah, 3% 6 feet under the ground. Ini yang berarti sekitar 6 kali lebih tinggi dibanding negara berkembang lain. Walaupun agak didramatisir, saya sering mengatakan kita tidak boleh hanya menunggu orang celaka, sakit atau mati dengan uang santunan. Betul sekali. Secara singkat kami simpulkan bahwa stakeholder K3 harus memahami regulasi terkait pelayanan kesehatan untuk kecelakaan dan PHK. Yankes dan Yanmed di dunia usaha harus mengacu ke berbagai standar baik regulasi maupun best practices. JKK yang bergerak di downstream harus kita imbangi dengan program preventif promotif. Demikianlah catatan saya. Semoga sharing ini dicatat sebagai amal kita di bulan Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Amin, amin. Bagi kaum muslimin dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tan atas sambutannya, penggugah semangat kita sebagai praktisi K3, pelaksana K3, dimanapun berada. Tadi mengedepankan mengenai preventif promotif itu harga mati. Jadi jangan menunggu sampai semua kejadian kecelakaan maupun PHK terjadi. Baik, sebelum kita mulai, kita lanjutkan dengan pemateri hari ini, Dr. Sudi. Mohon kepada seluruh peserta diskusi hari ini bisa mengaktifkan kameranya untuk bisa kita abadikan bersama. Mohon dinyalakan semua kameranya, di on cam. Ya, sudah semuanya di on cam kan? Baik, monggo Mbak Lia untuk di screenshot. Oke, izin screenshot ya Pak Bu. Iya. 1, 2, 3. Baik. Oke. Sudah? Sebentar Pak. 1, 2, 3. Sudah Mbak Lia? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Lia. Baik, kita beranjak ke pemateri selanjutnya, yaitu Dr. Sudi Astono, MSM. Dr. Sudi Astono, MSM KK. Beliau sekarang aktif sebagai dokter penasehat di tingkat pusat, dosen tidak tetap di Polteknaker, dan sekarang beliau bekerja sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli Madya, koordinator pemeriksaan norma K3 di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Pendidikannya ada S3 Manajemen di UNJ, kemudian S2 kedokterannya di FKUI tahun 2003, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan di beberapa negara seperti di Italia, di Tokyo, dan untuk pengalaman kerjanya, saya pernah menjadi dokter kesehatan kerja di Bali Perkes Kalimantan Selatan, anggota DLRI Forum ILO, ILIC, WHO, ASEAN OSNET, dan ASEAN BCA. Untuk organisasi, beliau sekarang sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia atau APKI, kemudian Komisi 4 Dewan K3 Nasional, Dewan Pembina KK 3 Rumah Sakit, Sekretariat Eksekutif Inuspro, dan anggota Dewan Pembina KK 3 Rumah Sakit. Untuk waktu, kami persilakan kepada Dr. Sudi. Dr. Sudi akan screen sendiri. Ya, saya share screen sendiri, oke. Baik, kasih silakan. Terima kasih Dr. Pras atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sehat buat kita semua ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur. Kita masih diberikan
kesehatan dan bisa bersilaturahmi walaupun lewat online ya. Sekaligus kita akan bincang-bincang atau diskusi lah ya tentang bagaimana manfaat program CKK dalam mendukung program K3. Yang sama-sama kita hormati, Prof. Tan Malaka selaku Advisory Board, sebagai Ketua Advisory Board dari Inospro, dan juga Pak Satrio Pratomo sebagai Wakil Ketua dari Inospro. Dan rekan-rekan semua yang tidak saya sebut satu persatu, Dr. Pras sebagai moderator, Mbak Lia sebagai sekretariat, dan semua yang hadir ikut join pada pertemuan hari ini. Jadi pada kesempatan ini izin saya sharing, nanti mungkin lebih banyak untuk dilakukan diskusi tentang bagaimana program jaminan kecelakaan kerja, baik dalam kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, karena ini tentunya tadi disampaikan sesuai arahan Prof. Tan Malaka bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan ini atau CKK ini juga merupakan bagian penting ya dalam melindungi tenaga kerja. Walaupun tadi memang banyak catatan-catatan, ya justru itu yang harus menjadi concern kita untuk kita diskusikan, sehingga kita makin lama makin mendapatkan alternatif solusi ya. Saya kira topik ini mungkin tidak jarang atau sudah cukup sering dibahas dan didiskusikan juga, tapi marilah kita tidak bosan-bosannya untuk membahas masalah ini, karena ini sangat penting juga ya dalam melindungi pekerja kita ya. Izin share ini topiknya. Ini jadi saya mewakili Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia ya, sehingga ini topik yang mungkin relevan. Tapi nanti karena Inospro ini terdiri dari kurang lebih 44 ya anggota Asosiasi Profesi Bidang K3 ya, sehingga nanti diharapkan, nah nanti siang ada ini ya, ada dari Asosiasi K3 Kimia ya, Pak Yus Hadipane ketuanya, nanti juga akan ada sharing tentang K3 pengendalian atau terkait dengan bahan kimia berbahaya. Nanti dari IDKI ya, Dr. Pras akan ada topik tentang gangguan atau pelindungan kesehatan jiwa di tempat kerja, dan nanti Prof. Tan juga dari Asosiasi Higien Industri, dan yang lain-lain ditunggu juga nanti. Jadi, kalau mau ke sini ada yang di oke, saya mulai dengan pendahuluan ini sebagai latar belakangnya, bahwa kalau kita orang-orang yang sudah sehari-hari berkaitan langsung maupun tidak langsung ya dalam K3 itu pasti sudah memahami bahwa begitu banyak ya faktor bahaya yang dihadapi pekerja, baik bahaya dari 5 faktor, biasanya 5 faktor bahaya dari fisika, kimia, biologi, ekonomi, psikologi, ditambah dengan perkembangan industri yang juga cukup pesat ya, yang kemudian ada substansi-substansi baru atau teknologi baru yang juga harus diantisipasi dan bisa menimbulkan risiko-risiko baru gitu ya, seperti mungkin nanoteknologi ya, teknologi IT yang mungkin juga bisa menimbulkan risiko-risiko baru, apalagi bahan kimia ya. Nanti mungkin Pak Yuswan Hadipane nanti juga bisa sharing di sini pengalaman bagaimana bahan kimia makin banyak juga dipakai di masyarakat ataupun di dunia industri, yang sebagian ya atau cukup banyak diantaranya bahan-bahan kimia yang berada di dunia industri ataupun bahkan di rumah tangga adalah bahan kimia yang juga bisa masuk kategori beracun atau berbahaya, dan ada yang karsinogenik, menimbulkan kanker. Nah, disinilah pentingnya program K3 dan juga nanti CKK-nya ya. Kalau program K3 kan lebih pada sama dengan program kesehatan, yaitu mencegah ya. Jadi bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mencegah resiko-resiko yang dihadapi pekerja, mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Ini biasanya fokus dari program K3 ya. Tapi kita tidak lupa bahwa pekerja juga bagian dari masyarakat, sehingga penyakit apapun yang ada di masyarakat, yang menjadi tren di masyarakat juga menjadi risikonya pekerja. Contoh misalnya kalau yang
resiko khusus di K3 kan pasti tidak asing lagi ya, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bahkan ada yang namanya work related disease atau penyakit yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang tentunya merugikan bagi perusahaan, bagi pekerja, bagi keluarganya dan masyarakat. Nah, yang di sisi lain pekerja secara umum juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga misalnya di Indonesia sedang ngetren atau menjadi penyakit paling dominan adalah penyakit dari sisi penyakit menular adalah mungkin masih ada banyak TB ya, tuberkulosis, atau mungkin juga masih banyak kasus HIV pada saat pandemi, ada COVID ya dan sebagainya. Hepatitis juga mungkin masih tinggi di Indonesia. Nah, kemudian yang tidak menular juga tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian seperti penyakit jantung koroner atau cardiovascular disease, kemudian penyakit paru-paru, obstruktif pneumonia, ya, penyakit paru-paru kronis, diabetes, obesitas dan sebagainya. Dan juga ada tren lifestyle yang mungkin tidak sehat. Nah, kalau pekerja dalam situasi yang sehari-hari berhadapan dengan berbagai faktor bahaya seperti ini, kalau lifestyle-nya tidak sehat, ya akan lebih mudah mengalami sakit. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa penyakit apapun, kalau kita cek data di Kemenkes ya atau data-data kesehatan pada umumnya, siapa yang banyak mengalami penyakit menular maupun tidak menular ya, itu adalah pasti usia produktif gitu. Jadi artinya pekerja itu pada dasarnya adalah double risiko ya, risiko yang diakibatkan dari risiko dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, tapi juga menghadapi risiko penyakit. Dan itu saling terkait ya, antara kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kondisi kesehatan pada pekerja. Itu sudah pasti. Dan ini pasti kalau tidak diantisipasi melalui program K3 secara komprehensif, pasti akan mengganggu yang namanya produktivitas, kesejahteraan pekerja, bahkan kualitas hidup pekerja, tidak hanya saat bekerja, bahkan setelah selesai bekerja. Dan juga bisa mengganggu keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Bahkan kalau di aspek bahan kimia berbahaya atau radioaktif yang mungkin juga ada di tempat kerja, itu bahkan bisa mengganggu generasi penerus ya. Ada yang namanya bahan kimia yang sifatnya teratogenik atau mutagenik. Jadi bahan kimia atau radiasi dari nuklir atau radioaktif itu punya sifat ada yang punya sifat teratogenik atau mutagenik. Artinya apa? Kalau pekerja terpapar bahan kimia yang bersifat mutagenik, teratogenik atau radiasi radioaktif, maka akan merusak sel sperma atau sel telur atau janin yang sedang dikandung. Nah, ini kan suatu dampak yang harus kita pikirkan dalam pelindungan tenaga kerja. Karena ini juga tantangannya mungkin di dalam Undang-Undang Jam Sostek, program CKK, kasus seperti ini belum terakomodir ya, mungkin karena belum terpikirkan juga. Bahwa misalnya pekerja kalau mengalami kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, jelas ada program CKK-nya. Tapi kalau kemudian abortus akibat kerja, misalnya karena menghirup bahan beracun, janinnya kemudian rusak, terus terjadi keguguran, atau lahir cacat karena seorang ibu pekerja lagi hamil menghirup bahan kimia berbahaya, kemudian cacat. Nah, ini belum ada skema kompensasinya, belum terpikirkan untuk diberikan jaminan kecelakaan kerjanya, karena definisi dari Undang-Undang Jam Sostek dan Ketenagakerjaan, pekerja yang mendapat CKK adalah peserta ya. Yang diberikan CKK adalah peserta. Nah, kalau janin dalam kandungan bukan menjadi peserta, tapi secara esensi kan ini dampak dari masalah keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Ya, itu bisa menjadi bahan diskusi atau untuk masukan untuk peningkatan pelindungan pekerja selanjutnya. Nah, kita tidak asing lagi bahwa kalau terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, seringan apapun pasti menjadi kerugian yang tidak sederhana ya, karena kerugiannya tidak hanya pada pekerja ya, secara langsung, tapi juga secara tidak langsung kerugian pada perusahaan dan dampaknya juga kepada keluarga. Kemudian juga secara ekonomi, secara nasional bahkan bisa menjadi dampak. Ya, apa namanya tadi ya, misalnya bahwa kualitas hidup pekerja akan terganggu, kemudian bahkan bisa mengganggu sistem reproduksi,
pekerja melahirkan anak-anak yang cacat, yang kemudian misalnya ada yang tidak bisa hidup selanjutnya dengan normal. Nah, ini menjadi nilai yang tidak kecil ya, nilai yang sangat besar, kerugian yang sangat besar bagi secara keseluruhan bagi bangsa maupun negara. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya saya kutip dari beberapa ini khususnya dari ILO ya. Jadi begitu banyaknya implikasi kalau terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Bahkan estimasi kerugian ekonomi saja itu bisa mencapai 4% dari gross domestic product suatu negara. Nah, ini Indonesia belum ada yang menghitung nih, karena kita tadi sampaikan Prof. Tan, data kecelakaan kerja kita aja belum terlalu representatif. Data CKK yang ratusan ribu per tahun itu masih sekitar 30% dari kemungkinan yang ada, karena data CKK yang selama ini menjadi salah satu data kita, data yang diklaim melalui CKK, itu datanya baru berasal dari sekitar 40-an juta atau 45 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini baru kira-kira tadi 30% dari jumlah pekerja yang sebenarnya. Ini tentunya menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kita juga ya. Nah, ini kalau kita lihat data ketenagakerjaan kita, itu ada 135 juta pekerja di Indonesia. Kalau yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 40 juta atau 45 juta, kan masih belum setengahnya ya dari penduduk Indonesia, pekerja Indonesia yang tercover program itu, dan akhirnya mempengaruhi kepada data yang ada. Karena kita belum punya sistem data yang sedemikian rupa, sistem data KKPAK, harusnya idealnya yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pun harusnya bisa terekod datanya, karena suatu hal masih banyak yang belum melaporkan ya. Dan kita bisa melihat juga bahwa dari data ini artinya 135 juta itu sekitar separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya kalau kita sebagai insan K3 menjalankan program K3 yang terintegrasi, yang komprehensif dengan program kesehatan, dengan jaminan sosialnya, itu kita punya peran yang cukup signifikan dalam melindungi sekitar 50% dari populasi Indonesia. Nah, jadi sebagai apa namanya, ini brainstorming juga ya, bahwa kalau kita bicara K3, saya kira tidak bisa hanya terpisah K3 saja, tapi kita harus juga memikirkan bagaimana kesehatan pekerja secara umum juga gitu ya, selain juga jaminan sosialnya, dan bahkan ini harus diintegrasikan, karena siapa yang menjalankan program-program ini kalau di tempat kerja tentunya adalah tim K3-nya, atau katakanlah ada P2K3-nya atau departemen K3-nya, dan di sanalah peran-peran yang harus berjalan secara terkoordinasi antara ahli K3, dokter perusahaan, perawat perusahaan, kemudian higienis industri, dan sebagainya, karena tidak hanya cukup dari aspek safety-nya saja yang dilindungi, ya, hanya keselamatan kerjanya saja, tapi juga kesehatan kerjanya ini yang sering relatif lebih lemah dibanding pelindungan safety-nya ya, kesehatan kerjanya, dan juga lingkungan kerjanya, dan bahkan pelindungan kesehatan pada umumnya, karena semuanya akan memberikan manfaat yang lebih menyeluruh, tidak hanya mencegah kecelakaan, tapi juga mencegah bahkan menanggulangi dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, termasuk bagaimana lingkungan kerjanya dikendalikan, yang juga saling terkait tadi. Kemudian sakit apapun harus dicegah, baik menular atau tidak menular. Karena kalau pekerja tidak fit, walaupun ini penyakit umum, misalnya TBC, atau diabetes, atau sakit paru-paru, kalau dia bekerja di tempat yang ada risiko dari kecelakaan atau penyakit, maka penyakit yang ada akan menjadi lebih parah, lebih berat, dan atau bahkan kondisi kesehatan pekerja bisa berpengaruh pada tingkat kecelakaan pekerja, gitu ya. Itu saya kira konsep yang sudah kita pahami selama ini, dan kita juga
menyadari bahwa tidak semua yang kita lakukan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan pada umumnya itu tidak sepenuhnya bisa sesuai yang kita inginkan. Artinya faktanya sampai sekarang kecelakaan kerja pun masih tinggi ya. Penyakit akibat kerja juga sangat mungkin masih tinggi walaupun banyak yang belum terekod karena berbagai kondisi dan problem di lapangan ya. Penyakit-penyakit pada pekerja juga makin tinggi ya. Kalau kita bicara misalnya penyakit HIV/AIDS, sebagian besar usia produktif. Itu kemungkinan juga banyak di kalangan pekerja. Tentunya pada pekerja berisiko tertentu ya, yang berisiko TB juga ada, berisiko HIV dan sebagainya juga ada. Nah, artinya Undang-Undang Indonesia sudah cukup komprehensif dari Undang-Undang Pencegahan, yaitu Undang-Undang K3, Undang-Undang Kesehatan, dan ada Undang-Undang untuk melakukan mitigasi pada penyakit. Gitu. Artinya kalau pekerja sakit apapun, udah ada Undang-Undang SN, BPJS, karena ada dua skema, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya tidak ada lagi kekosongan perlindungan karena untuk pencegahan sudah ada Undang-Undang K3 dan peraturan pelaksananya. Tapi pencegahan tidak berhasil, akhirnya masih ada korban kecelakaan ataupun penyakit apapun, ada kompensasi jaminan sosial. Ini penting untuk menjadi bagian dari upaya kita melindungi pekerja melalui program-program K3 karena saling terkait dan saling melengkapi. Jadi saya ingin mengajak sebenarnya saya juga mendorong teman-teman di Kementerian Kesehatan agar program-program kesehatan yang selama ini menjadi leading sektornya adalah Kemenkes itu juga harus dibumikan di tempat kerja karena tadi reasonnya sangat jelas bahwa penyakit apapun menular maupun tidak menular itu sebagian besar ada di usia kerja, itu mereka sudah punya datanya. Misalnya contoh TB, yang Indonesia sekarang nomor 2 di dunia katanya. TB terbanyak di dunia itu Indonesia nomor 2 setelah India kalau nggak salah ya, nomor 3 China. Nah artinya kalau program penanggulangan TB nasional tidak diintensifkan untuk populasi pekerja ya sulit berhasil menurut saya. Dan di sini perlu mendorong peran-peran tim K3 perusahaan untuk membantu itu. Makanya ada instruksi Presiden yang kemudian berbagai kementerian juga harus mendukung program TB nasional, termasuk di Kemenaker mengeluarkan Permenaker nomor 13 tahun 2022 ya tentang TB tempat kerja. Tapi program ini kan kalau di Naker kan tidak banyak tenaga medisnya, paling dibantu tenaga medis kesehatan K3 di perusahaan. Tapi program nasionalnya sampai dengan pengobatan sesuai standar, kemudian monitoring, evaluasinya kan ini menjadi program Kemenkes yang harus terintegrasi di dalam program K3 di perusahaan. Ini yang maksud saya menyampaikan poin ini ya. Itu hanya salah satu. Bagaimana dengan misalnya pencegahan penanggulangan penyakit jantung pada pekerja? Kan orang-orang K3 kan tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menanggulangi itu. Ya, lebih pada fokusnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi memang kalau ada dokter perusahaannya itu punya kemampuan lebih ya. Kalau perusahaan kan sebenarnya perusahaan wajib punya dokter kesehatan kerja atau dokter K3 paling tidak kerjasama kalau tidak punya dokter sendiri. Nah itulah pentingnya tim K3 itu juga melindungi pekerja dari masalah kesehatan, tidak hanya dari keselamatan kesehatan kerja saja, tapi dari masalah kesehatan umum, penyakit menular atau tidak menular. Contoh misalnya penyakit diabetes kan masih tinggi di Indonesia, penyakit katastrofik lain atau penyakit yang cukup merugikan karena pengobatannya lama dan berbiaya besar. Itu bisa dilihat di data BPJS Kesehatan, kalau nggak salah penyakit jantung itu paling besar mengambil dana BPJS Kesehatan bisa sekitar 10 triliun kalau nggak salah infonya ya, dan juga kemudian di bawahnya ada penyakit jantung, penyakit diabetes, ginjal, paru-paru dan sebagainya. Artinya kalau program kesehatan itu banyak yang diintegrasikan dalam program K3 itu menjadi keberhasilan bersama sebenarnya karena sesuai tadi latar belakangnya
keberhasilan program K3 secara komprehensif akan mendukung program kesehatan nasional karena melindungi pekerja yang relatif jumlahnya separuh dari jumlah penduduk. Dan sebaliknya, program kesehatan kalau diimplementasikan di tempat kerja juga makin meningkatkan kualitas pelindungan termasuk K3-nya dan kesehatannya. Nah, jadi karena risiko-risiko masalah kesehatan pekerja punya karakteristik yang relatif berbeda dengan masalah kesehatan masyarakat pada umumnya, maka pendekatannya kalau dalam melindungi pekerja itu ya ada perlindungan keselamatan kerja, kemudian ada pelindungan kesehatan kerja, tapi juga harus ada perlindungan kesehatan pekerja atau workers health program. Nah, ini yang mungkin belum populer. Yang populer kan occupational health program ya. Jadi kesehatan kerja. Padahal harus ada program workers health program juga. Ini kalau nggak salah dulu saya baca di programnya WHO seperti itu. Jadi program kesehatan di tempat kerja itu tidak hanya fokus di kesehatan kerjanya, karena kalau kesehatan kerja itu bagian dari K3 dan fokusnya melindungi keterangan kerja dan penyakit akibat kerja. Tapi workers health program bagaimana pekerja juga sehat terlindungi dari penyakit menular maupun tidak menular. Nah, barulah kemudian jaminan sosialnya harus menjadi bagian penting juga agar sakit apapun tadi pekerja harus terlindungi karena kalau kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja akan dibiayai sepenuhnya melalui program CKK. Tapi kalau penyakitnya umum, ya harus akan dilindungi melalui pengobatan dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau di Human Resource Management, ini juga harusnya K3 menjadi concern-nya para HRD ya, atau HRM gitu ya, karena melindungi human capital asset, melindungi pekerja sebagai aset perusahaan itu tidak hanya tanggung jawab dari dalam K3 itu tanggung jawab orang-orang K3, tapi manajemen perusahaan ada kepentingan dalam arti di sini ya bahwa kalau K3-nya dilindungi dengan baik secara totalitas, secara komprehensif, maka ini bagian dari human resource asset yang terlindungi dan menjadi bagian manajemen sumber daya manusia yang harus dilakukan perusahaan. Apalagi kalau pekerjanya juga dilindungi dengan program jaminan sosialnya. Kalau regulasi saya lewatin saja ya. Kemudian ini saya ingin menyampaikan, tadi sudah disinggung Pak Prof. Tan ya. Jadi ada peraturan baru untuk program BPJS Ketenagakerjaan itu PP nomor, mohon maaf nih salah ketik, bukan 45 ya, tapi 49 tahun 2023 tentang perubahan kedua PP 44 2015. Nanti ada penjelasan yang di bawahnya. Sama yang satu lagi adalah kalau rekan-rekan di sini ada yang kategori ASN atau bagian negeri seperti saya atau TNI Polri, itu jangan lupa juga ada pelindungan CKK, yaitu melalui PP nomor 70 tahun 2015 tentang CKK dan CKM untuk ASN, dan ada juga PP saya lupa yang untuk TNI dan Polri ya, itu programnya melalui Asabri ya, kalau PNS melalui Taspen. Nah, masalahnya sering teman-teman PNS itu tidak paham, tidak menyadari bahwa CKK pada ASN itu ada pelindungannya melalui Taspen gitu. Sepertinya Taspen lebih banyak disadari itu manfaatnya hanya kalau pensiun saja. Padahal semasa bekerja mengalami kecelakaan kerja atau PHK itu sama dengan pekerja pada umumnya. Bahkan sebenarnya CKK itu sudah lebih dulu di Taspen daripada di perusahaan swasta atau pekerja gitu. Nah, ini saya lewatin saja. Jadi artinya regulasi kita sudah sedemikian rupa melindungi pekerja dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dari sisi norma kerja, dari K3-nya sudah ada norma K3, kemudian dari jaminan sosialnya sudah bahkan ada 6 program ya, sampai jaminan kehilangan pekerjaan pun ada pelindungannya. Dan kalau itu diintegrasikan, maka ini yang kami sebut sebagai program K3 secara totalitas, total OS program ya. Karena dengan program K3 kita mengedepankan preventif promotif ya, pencegahan, termasuk preventif promotif penyakit
menular tidak menular. Itu bisa melalui program kesehatan tadi dan program K3 itu sendiri. Tapi tidak semua bisa dicegah, sehingga ada program pelayanan kesehatan atau penanganan dari jaminan sosial. Tapi sebelum diberikan jaminan sosial, ada proses investigasi, ada proses diagnosis kalau itu suatu indikasi penyakit akibat kerja, sehingga nanti jaminan sosialnya harus disesuaikan apakah ini berhak mendapat CKK atau CKN gitu. Ini perlu dicermati juga nanti ya. Kemudian kompensasi itu untuk jaminan sosial ketenagakerjaan juga akan kalau jaminan kesehatan mungkin pada rehabilitasi saja ya, tapi kalau BPJS ketenagakerjaan atau jam sosteknya, CKK-nya itu bisa sampai program kembali kerja dan atau program return to work ya. Ini program jaminan sosial tadi sudah disampaikan Prof. Tan juga ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan yang mungkin kadang masih kebanyakan pekerja terutama ya tidak belum sepenuhnya bisa membedakan, karena memang ada dua versi definisi di dalam konteks yang berbeda ya. Kalau kita bicara kecelakaan kerja dalam konteks Undang-Undang 170 atau Undang-Undang K3 atau peraturan pelaksanaannya, kalau penyakit akibat kerja sama ya pemahamannya. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Tapi kalau kecelakaan kerja di Undang-Undang 170 adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Yang diakibatkan adalah sumber bahaya, potensi bahaya di tempat kerja. Berbeda dengan definisi atau pengertian kecelakaan kerja dalam Undang-Undang Jam Sostek, khususnya di PP 44 2015 dan peraturan pelaksanaannya. Jadi di sini kecelakaan kerja ini didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, kalau yang akibat lingkungan kerja ini PHK. Nah, jadi kalau boleh saya konklusikan bahwa definisi kecelakaan kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau JKK ini adalah perluasan dari definisi kecelakaan sesuai Undang-Undang K3. Karena di sini konteksnya adalah perlindungan jaminan sosial. Jadi ruang lingkup yang diperluas. Karena kecelakaan yang dijamin dalam program JKK ini tidak hanya kecelakaan yang betul-betul diakibatkan oleh risiko di tempat kerja, tapi juga dalam perjalanan. Bahkan risiko apapun terjadi sepanjang dalam perjalanan menuju tempat kerja dan sebaliknya itu masuk kategori kecelakaan kerja. Nah, berbeda untuk mengukur tingkat kinerja K3 yang selama ini kita ada penghargaannya namanya zero accident ya, penghargaan nihil kecelakaan. Di sana yang dihitung pasti adalah kecelakaan kerja sesuai dengan pengertian dari Undang-Undang K3. Artinya kecelakaan yang hanya di tempat kerja. Tapi kecelakaan yang di perjalanan di luar tempat kerja sesuai dengan definisi Undang-Undang Jam Sos ini tetap harus dilaporkan karena harus diberikan JKK. Namun tidak ikut dihitung ya. Kalau kecelakaan yang di luar tempat kerja tidak dihitung dalam kinerja K3. Untuk saat ini penghargaan K3 tidak menghitung atau untuk menghitung jam kerja selamat itu tidak menghitung dari kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja, walaupun itu harus dilaporkan tapi dalam rangka pemberian JKK. Kemudian penyakit akibat kerja ini juga sebenarnya peluang yang cukup luas ya, karena Indonesia sudah mengadop ILO List of Occupational Disease 2010 yang dituangkan dalam Perpres 7 tahun 2019. Di sini begitu banyak, walaupun mungkin cara mengklasifikasinya seperti ini secara garis besar, ada grup A, grup B, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, tapi di sini nanti di lampiran dari Perpres ini sesuai List of Occupational Disease ILO itu rinci sekali dan banyak
jenis-jenis PAK akibat bahan kimia, akibat faktor fisika, biologi. Kemudian juga ada pengelompokan berdasarkan target organ, misalnya target organ ginjal, saluran nafas, gangguan muskuloskeletal, kulit, dan sebagainya. Bahkan yang tadi yang disinggung Prof. Tan dan Dr. Pras ya, penyakit akibat kerja juga bisa karena masuk kategori penyakit kerja pada kasus gangguan mental atau psikologi akibat kerja di tempat kerja ya. Selain itu juga ada kelompok penyakit kanker akibat kerja. Dan yang menarik adalah yang D, penyakit akibat kerja lainnya. Artinya yang tidak ada di list detail dari A, B, sampai C, sepanjang klausulnya adalah sepanjang bisa didiagnosis oleh dokter yang kompeten, ya. Artinya ada bukti-bukti yang mendukung, misalnya ada material baru, ada nanomaterial misalnya. Kemudian menurut analisa dokter itu menimbulkan misalnya bronkitis akibat kerja material nanoteknologi, itu bisa diklaim sebenarnya sesuai dengan list dari penyakit akibat kerja yang ada di Perpres ini ya. Jadi bukan tidak harus penyakit yang selama ini konvensional kita kenal ya. Nanti ada contoh-contoh penyakit akibat kerja yang sudah kita kenal selama ini. Dan ini adalah perbedaan mana yang diberikan JKK, mana yang tidak berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Karena ada yang gray area ya. Kalau yang clear itu adalah yang memang masuk kategori occupational disease. Tapi ILO membedakan selain ada occupational disease juga ada work related disease. Nah, work related disease ini ada kaitannya dengan pekerjaan, bisa dipengaruhi pekerjaan, tapi bukan menjadi penyebab dasar ya dari penyakit yang dialami pekerja. Nah, bedanya adalah misalnya kalau noise induced hearing loss atau tuli akibat bising ini terjadi karena kebisingan melewati ambang batas, ada bukti di situ, maka ini PAK ya. Contoh juga misalnya pneumokoniosis karena debu asbes, leukemia karena radiasi atau bahan kimia toksik yang merusak sel darah. Itu jelas fakta penyebabnya ya. Tapi kalau yang sifatnya mungkin multikausis atau penyebabnya tidak murni dari tempat kerja, misalnya orang pekerja banyak duduk, kemudian kena wasir. Nah, tapi ada fakta lain bahwa dia obesitas, kurang gerak, kurang olahraga, dan sebagainya. Jadi itu tidak masuk kategori PAK. Ini kalau kita mengacu pada definisi PAK yang sebenarnya di dalam regulasi kita juga ya tentang occupational disease. Ini contoh juga lain, yang lain pekerja misalnya orang tuanya punya risiko asma, itu secara genetik bisa menurun ya. Kemudian walaupun pernah kena asma tapi tidak sering kumat, kemudian pada saat bekerja dia sering kena bahan kimia iritan, menjadi mengalami kemudahan asmanya menjadi parah, itu juga masuknya work related disease. Kecuali kalau dia kena asma, ada bukti bahan kimia, misalnya kalau nggak salah senyawa mengandung tiosianat itu spesifik bisa menimbulkan asma akibat kerja. Ada bukti paparan, dia kena asma dan tidak ada riwayat keluarga atau genetik, maka itu adalah asma akibat kerja. Nah, ini contoh-contoh PAK yang konvensional selama ini dikenal ya. Ada faktor fisik, noise induced hearing loss, ada dari uap logam ya, menimbul heat cramp, hiperpireksi, heat exhaustion ya, heat stroke ya. Sorry, ini dari suhu tingginya ya, bukan dari uap logam, tapi pada suhu tinggi itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti heat cramp, heat exhaustion, heat stroke, dan sebagainya. Suhu rendah frostbite. Nah, pada penyelam itu Caisson disease ya, atau barotrauma. Inframerah itu katarak, ultraviolet itu konjungtivitis ya, pada welder ya. Kena vibrasi bisa menimbulkan Raynaud disease. Kemudian contoh lain akibat ergonomi kerja juga kemungkinan banyak ya, orang-orang yang pegel-pegel, low back pain, cedera pada otot sendi, ligamentum karena pekerjaannya tidak ergonomis, mengangkat tidak ergonomis, pekerjaan repetitif, itu bisa juga adalah penyakit akibat kerja sebenarnya. Kemudian penyakit akibat faktor biologi biasanya kebanyakan pada
tenaga kesehatan ya yang terpapar misalnya kuman-kuman di pasiennya ya, TBC, HIV, atau pekerja-pekerja di laboratorium kesehatan. Tapi bisa juga karena racun. Tapi kalau kena racun binatang berbisa, binatang berbuas, mungkin bukan penyakit tapi kecelakaan kerja ya, karena langsung menimbulkan keracunan. Kemudian bahan kimia itu paling banyak kemungkinan PAK-nya ya, bisa dari gas CO, gas SO2, dan gas-gas yang sifatnya aspiksian ya, yang bersaing dengan oksigen menimbulkan pekerja atau seseorang kurang oksigen sehingga bisa menimbulkan kematian. Asbes sudah lama kita kenal. Terus leukemia, hepatitis itu biasanya pada solvent, benzen, toluen, silen. Kemudian PB itu bisa menimbulkan anemia, infertil, gangguan ginjal ya. Kalau silika pada pabrik kaca, batu bara, keramik itu silikosis, paru-parunya mengeras. Kemudian vinil klorid nih kenapa plastik nggak boleh dibakar atau uap plastik itu berbahaya karena ada bisa mengandung polimerisasi vinil klorid ya yang bisa menimbulkan kanker lever atau hemangiosarkoma. Termasuk beberapa pestisida juga bisa beracun menimbulkan kanker pada lever ya dan sebagainya. Bahan kimia sangat potensial menimbulkan PAK. Juga logam berat, ini beberapa contoh penyakit akibat kerja akibat logam berat ya, juga banyak sekali kemungkinannya, merkuri, timah hitam, mangan, krom, arsen dan sebagainya. Nah, sekarang sering ini ditanyakan, kalau pekerja kena TB, TBC, itu penyakit akibat kerja nggak? Biasanya saja tertular dari temannya yang TBC terus menular kepada yang lain. Nah, bisa dikatakan di sini TB yang bukan pada tenaga kesehatan akan sulit untuk dikatakan itu penyakit akibat kerja karena pekerjanya tidak menangani TB gitu ya. Beda dengan misalnya dokter, para medis, tenaga kesehatan menangani pasien TB atau tenaga analis menangani laboratorium yang di situ ada spesimen, nah itu bisa kena TB yang akibat kerja. Sama dengan misalnya pekerja kesehatan kena COVID ya. Kalau nggak salah pada pandemi COVID banyak tenaga kesehatan yang mendapat CKK karena COVID akibat kerja ya. Bisa juga pada pekerja tambang, batu bara, semen yang tadi berisiko silikosis, kalau ditumpangi TBC namanya silikotuberkulosis. Nah ini bisa juga kategori PAK, ini sudah ada di daftar list ILO tadi, sehingga kalau TBC-nya dia campur dengan silikosis, namanya silikotuberkulosis, ini penyakit akibat kerja. Nah sekarang bagaimana melakukan pencegahan dan menanggulanginya sehingga kemudian kalau terjadi bisa dibuktikan itu adalah PAK untuk mendapatkan CKK. Kalau kecelakaan kerja mungkin relatif mudah ya karena biasa langsung dilihat. Yang penyakit kerja ada mekanisme yang dalam K3 memang perlu dilaksanakan, itu yang namanya medical check up ya. Dalam Undang-Undang K3 peraturan pelaksanaannya mewajibkan harus dilakukan medical check up dan juga lingkungannya harus dilakukan pengujian ya supaya ada data kesehatan, ada data lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk mendiagnosis atau untuk menjadikan PAK itu mendapatkan CKK, semua data pendukung itu harus ada. Bagaimana kalau data pendukungnya tidak lengkap? Nah, kalau pendapat saya pribadi, data pendukung ini kan sifatnya administratif. Menurut saya tidak harus lengkap sekali, karena yang penting ada justifikasi dari dokter yang kompeten ya untuk mendiagnosis PAK. Karena prinsipnya harus mengutamakan kepentingan pekerja, karena tadi ada asas dan prinsip SJSN di mana manfaat yang sebesar-besarnya dari program SJSN dan sostek juga harus untuk pekerja gitu. Jadi kurang lengkapnya data pendukung yang sifatnya administratif seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan manfaat CKK. Dan penentu dari mendapat CKK atau tidak itu bukan BPJS ya, untuk diketahui ya, yang menjadi penentu adalah pengawas ketenagakerjaan. Tapi BPJS adalah yang akan membayar apabila sudah CKK baik kecelakaan kerja maupun PHK sudah dinyatakan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai kasus yang harus diberikan CKK. Nah, mekanismenya sudah ada
dan pengawas dibantu dengan dokter penasehat yang akan memberi masukan atau pertimbangan medis dalam menentukan suatu kasus kecelakaan kerja atau penyakit akut kerja perlu berhak mendapat CKK atau tidak. Nah, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka pada dasarnya dalam pendekatan menangani kesehatan pekerja memang secara umum sama ya dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Tetapi ada spesifiknya, yaitu mengutamakan preventif promotif, tapi harus juga memfokuskan pada pencegahan KKP-AK. Itu bedanya. Tapi kalau ada pekerja yang sakit juga harus ada pendekatan kesehatan kerja dan K3. Karena kita tidak tahu kalau ada pekerja sakit batuk, sakit sesak, sakit ginjal, kita tidak tahu apakah murni penyakit yang bukan akibat kerja atau justru itu PAK atau gabungan di antara keduanya. Sehingga sakit apapun pekerja ya harus ada dipastikan pada akhirnya apakah dia betul bukan akibat kerja atau ternyata PAK atau di antara itu, yaitu namanya work related disease tadi. Nah, kalau itu PAK pasti harus mendapat CKK. Tapi kalau bukan PAK, paling tidak mendapat CKN, pelayan kesehatan. Kalau di antaranya itu memang CKN juga ya, karena work related disease bukan masuk kategori PAK. Tapi karena work related disease atau penyakit terkait kerja ini ada kaitannya dengan faktor yang memperburuk karena kondisi lingkungannya, maka ini bagian dari perbaikan K3 yang harus dilakukan. Kemudian juga dalam penanganan kesehatan pekerja tentu harus mempertimbangkan bagaimana pekerja ditempatkan dan disesuaikan tempat kerjanya ya, dari kondisi fisik, mental maupun sosial. Oke, jadi kalau di perusahaan sudah ada ahli K3, ada dokter perusahaan, apalagi ada higienis industri, seharusnya tidak sulit untuk mendiagnosis PAK, paling nggak mendeteksi awal. Atau paling tidak ada dugaan penyakit akibat kerja. Karena ada kewajiban perusahaan melakukan medical check up, kemudian ada kewajiban melakukan pengukuran lingkungan, dan kalau kedua data itu ada, saya kira tidak sulit untuk menemukan kasus PHK. Nah, apa pentingnya menemukan kasus PHK sama dengan kecelakaan kerja? Karena ada benefit yang lebih besar dibanding dengan jaminan kesehatan biasa ya. Di sini mulai dari tadi Pak Prof. Tan sudah sampaikan, ada ya pengobatan, pelayanan kesehatan kerja, sampai pelayanan kesehatan, sampai dengan penilaian cacat untuk diberikan santunan cacatnya. Kalau meninggal santunan uangnya juga lebih besar. Karena ini semua ditanggung ya pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi berbeda dengan kalau bukan akibat kerja, pelayanan kesehatannya kan ada batasan dalam program BPJS Kesehatan ya, INACBJIS kalau nggak salah, ada pengobatannya terbatas sesuai dengan daftar obat yang sudah ditentukan. Tapi kalau kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, obat apapun yang diperlukan menurut dokter itu harus dibayar, harus ditanggung semua. Kemudian ada santunan-santunan ya, sesuai dengan cacat, bahkan ada misalnya perlu tangan palsu, kaki palsu, atau perbaikan kecacatannya itu harus diberikan oleh BPJS. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau akhirnya ada yang kehilangan pendapatan, tidak mampu bekerja, itu upah sementara tidak mampu bekerja harus dibayar sampai 100% selama misalnya minimal 12 bulan. Jadi walaupun dia kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, tidak bisa bekerja, upahnya harus dibayar 100%. Kemudian kalau cacat ada tabelnya ya, persen cacat kali 80 upah per bulan. Dan seterusnya kalau akhirnya meninggal ada 48 kali upah, 48 kali gaji yang harus diberikan kepada ahli warisnya ya, atau 60% kali 80 upah. Ada santunan berkala juga ya. Kemudian ada santunan kalau anaknya masih ada yang sekolah, dibiayai sekolahnya sampai 174 juta untuk bisa mengikuti pendidikan sampai perguruan tinggi atau sampai lulus untuk 2 orang ya. Ini udah ada peningkatan yang dari sebelumnya 12 juta sekarang sudah 174 juta. Kemudian pekerja yang mengalami cacat akibat KKP-AK juga berhak mendapatkan program kembali kerja. Ini ruang lingkupnya yang mungkin saya perlu stressing juga di sini adalah
Kalau tadi kecelakaan kerja, penyakit kerja, terus kecelakaan dalam perjalanan itu pasti di cover. Nah, yang satu lagi adalah meninggal mendadak di tempat kerja. Jadi bekerja sakit apapun, sakit jantung, diabetes, kemudian ada serangan penyakit pada saat bekerja, stroke misalnya juga ya, asma kambuh di tempat kerja, kemudian meninggal. Nah, itu dapat santunan yang sama dengan kecelakaan kerja. Ini perlu diketahui juga. Itu 48 kali gaji tadi, sama santunan buat anak, buat pendidikan, buat santunan berkala juga ada. Ini dengan apa namanya kriteria meninggalnya tidak lebih dari 1 kali 24 jam dari serangan penyakitnya. Itu kadang-kadang kan ada orang pekerja di perusahaan serangan jantung meninggal. Nah, itu dapat CKK ya, walaupun ini tidak kategori kecelakaan kerja, bukan penyakit akibat kerja. Tapi di dalam peraturan menterinya Permenaker 5/2021 ditentukan bahwa kondisi ini bisa mendapatkan CKK. Kemudian yang menarik juga adalah di Permen 5/2021 ada klausul bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran CKK bagi siapa? Peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer atau tenaga narapidana yang dipekerjakan, mahasiswa kerja praktek, peserta pendidikan, pengembangan bakat dan minat. Nah, jadi termasuk tenaga-tenaga kesehatan kan banyak misalnya perawat, sekolah perawat yang sedang magang harus sedang pendidikan, dokter sedang koas dan sebagainya. Itu kan berisiko kecelakaan kerja dan PHK, itu juga wajib diberikan perlindungan CKK. Ini santunan secara keseluruhan ya, ada biaya perawatan, ada biaya santunan tadi, ada biaya transportasi, bantuan transportasi. Bahkan biaya pemakaman juga relatif besar ya, 10 juta kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kalau cacat-cacat ada tabelnya, berapa nilai cacat, misalnya satu lengan gitu ya, hilang, maka dari sendi bahu ke bawah 40%. Nah, ini yang dikalikan 80 per bulan dan seterusnya. Setiap ruas jari pun ada nilai kompensasi cacat. Kemudian ini juga sebagian yang karena cacat fungsi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gitu ya. Dan ada gangguan fungsi yang mungkin tidak bisa dihitung langsung. Ini dikonversi di dalam tabel ini. Misalnya gangguan fungsi paru-paru, fungsi ginjal, fungsi lever itu juga bisa dihitung. Tapi nanti yang menentukan dokter spesialis yang menangani. Kalau menurut dokter spesialis ada masuk berapa persen di kriteria 51 sampai 70% misalnya kehilangan fungsi paru, fungsi ginjal dan sebagainya, maka cacat yang harus dibayar kompensasinya adalah 40%. Ya, 40% kali 80 per bulan dan seterusnya. Nah, ini mekanisme-mekanismenya, nanti materinya di-share aja ya Mbak Lia, biar dipelajari. Ini mekanisme tahapannya untuk mengklaim, mulai dari laporan tahap 1, itu ke BPJS dan ke Disnaker. Kalau ada kesimpulan pertama menurut BPJS adalah memenuhi syarat untuk dibayar CKK-nya, itu ya harus dibayar langsung atau direalisasikan CKK-nya. Tapi kalau menurut BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kriteria, misalnya tadi administrasinya tidak lengkap, itu harus dalam waktu 1 hari harus disampaikan ke Disnaker dulu. Nanti Disnaker yang akan menindaklanjuti untuk memastikan apakah itu KK atau PAK atau bukan. Kalau KK, PAK menurut Disnaker atau pengawas ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pengawas tadi harus dibayar CKK-nya. Kalau tidak, ya boleh tidak dibayar. Tapi di sini ada mekanisme banding ya, artinya keputusan pengawas kalau ada yang tidak sependapat boleh diajukan banding karena ini pengawasnya ada di provinsi dan bisa mengajukan banding ke tingkat kementerian atau ke pusat gitu. Kemudian masa kadaluarsa klaim ini cukup lama, itu bisa sampai 5 tahun. Jadi kecelakaan kerja hari ini bisa diklaim 5 tahun ke depan. Kalau karena suatu hal belum dilaporkan. Nah, demikian juga untuk penyakit akibat kerja juga sama. Artinya ini ruang juga ya. Artinya kalau dokter perusahaan yang masih ragu-ragu mendiagnosis dulu setelah atau bahkan sudah didiagnosis tapi belum diklaim. Nah, dalam 5 tahun ke depan bisa diklaim untuk mendapatkan CKK ya. Ini tadi mekanisme banding sudah. Nah, ini yang tadi PP 49 2023 ya. Jadi kalau dokter perusahaan menemukan kasus penyakit pada pekerja yang sudah diindikasikan PAK, nah ini cuma lagi dirumuskan yang masuk kategori
masuk kategori dugaan PHK atau suspek PHK yang seperti apa. Ini nanti akan diberikan CKK, tapi sebatas biaya pengobatan saja oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Supaya tidak ada kevakuman pembiayaan pelayanan kesehatannya. BPJS Ketenagakerjaan memberikan dulu, kalau dalam 1 bulan terbukti itu PHK, maka tetap menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan CKK selanjutnya. Tapi kalau tidak terbukti nanti diambil alih atau diserahkan untuk dibiayai pengobatan melalui BPJS Kesehatan. Jadi batas waktunya 30 hari untuk sampai dipastikan agar itu dipastikan sebenarnya KK atau PHK atau bukan gitu ya. Nah, ini tambahan aja, saya kira ini mengingatkan saja bahwa seringan apapun kecelakaan kerja atau PHK itu bisa diklaim ya. Misalnya dermatitis gitu, seolah-olah penyakit kulit yang tidak serius ya, padahal itu bisa diberikan CKK ya. Karena pengobatannya kan lebih lengkap, lebih tidak terbatas ya. Dan yang penting juga pengobatan melalui BPJS Ketenagakerjaan tidak harus pakai rujukan, bisa langsung ke rumah sakit yang dipilih gitu ya. Jadi misalnya dermatitis akibat kerja kan relatif banyak dan mudah ditemukan sebenarnya. Itu kalau diobati tanpa diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan, nanti melalui BPJS Kesehatan ya kasihan BPJS Kesehatan sebenarnya ya, lebih tekor nanti ya. Dan PHK itu juga bisa diklaim walaupun sudah pensiun, sepanjang dibuktikan tidak lebih dari 3 tahun setelah pensiun ya. Oke, ini tambahan aja. Ini permasalahan-permasalahannya tadi ya, banyak PHK yang belum ditemukan. Sementara data ILO mengatakan PHK itu bisa mencapai 37%. Ya, nah ini data-data ILO ya. Nah di Indonesia PHK ini baru ini nih. Per tahun ada 20, 11 dan seterusnya, masih di bawah 100. Nah beda, yang agak beda hanya pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu PHK karena COVID itu banyak memang. Tapi di luar yang karena COVID masih sangat sedikit. Ini ironisnya ya. Karena di literatur ini contoh-contoh PHK yang juga banyak dialami pekerja ya. Ini masalahnya adalah tadi ya, sudah singgung Pak Prof, tidak banyak dideteksi. Dan saya menduga juga pekerja-pekerja yang mengalami PHK mungkin banyak juga akhirnya dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yang artinya menjadi beban BPJS Kesehatan. Padahal misalnya ada kanker akibat kerja, gangguan ginjal akibat kerja, itu tetap akan dibiayai BPJS Kesehatan selama tidak dideteksi kan gitu. Ini menjadi leukemia itu sebenarnya banyak potensi di tempat kerja gitu. Padahal ini juga ada ketidakpahaman bahwa manfaatnya begitu besar ya dan tidak perlu pakai rujukan. Nah, ini manfaat-manfaatnya ya sering tidak dipahami perbedaannya antara CKK dengan CKN ya. Nah, jadi yang seharusnya misalnya sakit-sakitan kemudian akhirnya meninggal dan itu ternyata PHK kan dapat santunan 48 kali upah atau gaji ya. Tapi kalau tidak diklaim ke CKK maka walaupun udah sakit dan itu PHK tapi tidak dideteksi, tidak dilaporkan, CKK-nya ini nggak didapatkan, dapatnya CKM. Kalau CKM lebih kecil, 42 juta ya. Ini tadi sudah ya, maaf. Nah ini 7 langkah diagnosis hanya sebagai tools untuk membantu apabila kasusnya sulit menurut saya. Tapi kalau kasus yang mudah, kayak dermatitis akibat kerja, tidak perlu 7 langkah ya, 2-3 langkah. Kalau udah bisa ketemu ya sudah cukup. Oke, ini tambahan aja mengenai pelaporan, nanti kalau dibutuhkan apa yang harus digunakan formnya untuk mengklaim. Kemudian yang terakhir nih ya, tentang ini penting juga kaitannya dengan program K3, karena ternyata ini juga belum banyak diimplementasikan di dalam Permenaker 10/2016 tentang program kembali kerja serta kegiatan preventif promotif kecelakaan kerja dan PHK. Itu ada hak perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan program pencegahan KK-PHK. Kalau pengobatannya dan santunannya kan udah jelas tadi. Tapi bagaimana program selain program kembali kerja juga ada program preventif promotif agar yang sakit, yang kecelakaan kerja, penyakit kerja diobati, dan juga ada program return to work ya, kembali bekerja kalau sudah mengalami sakit akibat kerja atau kecelakaan kerja bisa
tetap dipekerjakan kembali, tapi kalau perlu pelatihan yang harus diberikan kepada pekerja karena harus berubah atau berbeda pekerjaannya, maka harus ada hak untuk mendapatkan pelatihan kerja tambahan yang dibiayai BPJS Ketenagakerjaan, ya, termasuk juga program preventif promotifnya. Ini ada persyaratan untuk menerima program RTW Return to Work, ya, itu ada tentunya harus sudah membayar iuran, ya, perusahaannya, dan kasusnya mengalami cacat, KK atau PHK, dan ada rekomendasi dari dokter penasehat, ya, dan ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk mendapatkan program Return to Work. Ini skemanya kira-kira seperti itu. Dan kemudian terakhir sekali ini, ya, bahwa dengan berbagai kondisi, permasalahan, dan hak-hak tenaga kerja tadi, sebenarnya kalau perusahaan punya pelayan kesetaraan kerja dan dokter perusahaannya, harusnya perusahaan akan lebih diuntungkan, pekerja juga. Jadi dokter yang ada di perusahaan, pelayan kesetaraan kerjanya juga menjalankan program K3, program kesehatan, dan program jaminan sosial. Sehingga pengobatan di tingkat klinik perusahaan, kalau itu kasusnya KK atau PHK, dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak biaya perusahaan lagi, gitu, ya. Dan kalau dokternya atau perusahaannya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sakit apapun ada biaya kapitasi yang diberikan oleh BPJS kepada perusahaan di dalam klinik perusahaan itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak banyak sehingga harus cepat. Karena maksudnya supaya semuanya bisa tersampaikan. Selanjutnya monggo saya kembalikan kepada moderator kalau ada yang mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sudi atas informasinya terkait CKK dalam program K3 khususnya. Baik, kita akan buka sesi diskusi, tapi sebelumnya ada permintaan dari panitia untuk kita on cam kembali, karena pada saat awal kita screenshot baru setengah pesertanya. Sekarang alhamdulillah sudah sampai 75 peserta, Dr. Sudi, Pak Satrio, Ya, Prof. ya, Tan, monggo. ya. Makasih. Ya, baik, mohon para peserta untuk on cam terlebih dahulu. Ya, Mbak Lia sudah siap? Ya, sudah, Pak. Baik, silakan Mbak Lia. Oke, untuk bagian pertama ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih Mbak Lia. Ya, sudah ada yang raise hand. Semoga Prof. Tan juga masih ada di Zoom sini. Nanti bisa berdiskusi bersama dengan kita. Pertanyaan pertama saya persilakan kepada PT PLNE. Silakan Pak, mau ditujukan ke siapa? Oke, terima kasih kepada siapa aja Pak. Silakan. Nama saya Benggola, saya dari PT PLNE sebagai safety. Yang mau saya tanyakan ini Pak mengenai BPJS Kesehatan ya Pak. JKK-nya untuk BPJS Kesehatan lah. Artinya kan ada itu saya lihat BPJS dia ada yang pakai kartu, ada yang enggak Pak. Tapi yang tidak pakai kartu ini katanya itu kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja atau misalnya sakit apa segala macam, orang kerjanya, personilnya yang ditanggung, keluarganya tidak. Sedangkan kalau yang pakai kartu kan keluarganya ditanggung, istri 1, anak 2 atau 3 itu tambah orang kerjanya, kira-kira begitu. Sementara kalau seperti saya pasti inginkan yang itu ya Pak ya, yang artinya yang pakai kartu. Tapi kan nggak semua perusahaan yang begitu Pak. Itu resmi yang saya pertanyakan, itu resmi tidak Pak? Atau misalnya itu tetap juga ada pelaporan ke pemerintah atau ke departemen yang bersangkutan lah, atau kita katakanlah
bagian BPJS. Itu yang saya tanyakan, Pak. Soalnya kadang-kadang kan karyawan kan tanya kalau pas-pas kita safety talk atau safety briefing ya, itu karyawan tanya, "Loh, kenapa saya di tempat saya dulu kerja begini, begini, begini. Kok di sini jadi begini," katanya. Tapi memang ya kalau mereka sakit tetap, Pak, tetap misalnya ya apapun sakitnya, penyakitnya, baik itu sakitnya tidak ini ya, tidak di dalam, artinya misalnya dia sakit lah, tidak kecelakaan kerja di dalam pekerjaan lah, dia sakit di rumah lah atau demam, dibawa ke puskesmas yang dituju yang sudah punya kerjasama, misalnya dia, kita katakanlah demam berdarah. Nah, demam berdarah karena misalnya di puskesmas itu tidak pelayanannya kurang ini, dibawa ke rumah sakit, itu tetap ditanggung, Pak. Itu gimana apanya, Pak? Maksudnya resmi atau tidak kira-kira begitu, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nainggolan. Silakan Dr. Sudi bisa langsung menjawab. Oke ya Pak Dispen, terima kasih. Ini yang jelas semua harus punya kartu, Pak. Ini masalahnya apakah kartunya ada tapi nggak diberikan, atau jangan-jangan sebenarnya nggak dikasih kartu, dan kalau nggak dikasih kartu jangan-jangan memang dibiayai sendiri, makanya cuma pesertanya aja, Pak. Karena ketentuannya semuanya harus diikut sertakan termasuk keluarga yang ditanggung, Pak. Jadi kartunya harus ada, harus dimintakan, Pak. Kalau nggak ada kartunya itu melanggar aturan, Pak. Karena di situ ada ketentuan berhak mendapatkan kartu, Pak, dan harus dipegang oleh peserta, Pak. Gitu ya. Jadi ini harus ditelusuri, Pak. Nanti boleh Bapak komunikasi kontak dengan saya. Nanti saya minta bantu pengawas ketenagakerjaan untuk mengetahui sebenarnya ini gimana kok begitu ya. Jadi jangan-jangan ada yang disembunyikan, Pak. Itu Pak ya. Makasih. Satu Ya, lagi, Pak. mungkin Satu lagi, maaf, Pak. Tadi terlupakan. Itu mengenai misalnya BPJS tenaga kerja. Itu kan misalnya gaji kita katakan 10 lah. Nah, tapi nanti di gaji pokok nanti di mereka 5 juta atau berapa lah. Pokoknya jauh lah di bawah apanya dia range-nya ya. Artinya kalau peraturan di Snaker kan 75% dari gaji keseluruhan kan gaji pokok. Tapi kadang-kadang kan perusahaan kan supaya kecil mau dibayar jam sosteknya atau segala macamnya lah. Nah, kalau saya sendiri kan misalnya saya sebagai personal, misalnya gaji saya kita katakan lah misalnya 10, terus gaji pokok saya dibuat misalnya 4 atau 5, yang dibayarkan kan yang gaji pokok, Pak, bukan keseluruhan itu. Ya, Itu emang kenapa gaji pokok. terjadi Ya, begitu? itu gaji pokok yang bukan gaji pokok sih, Pak. Sebenarnya gaji yang sebenarnya diterima. Bukan gaji pokok. Itu mungkin perusahaan yang menginginkan seperti itu, tapi itu melanggar sebenarnya. Karena kalau cuma gaji pokoknya nanti jadi dirugikan kalau terjadi sesuatu, nanti pengalinya pakai gaji pokok jadi lebih kecil, gitu ya. Nah, itu juga suatu hal yang tidak diperbolehkan, Pak. Ya. Nanti sekalian aja itu, Pak, nanti dikoordinasikan dengan pengawas tempat untuk ditindaklanjuti ya. Oke, terima kasih, Pak. Kembali ke baik, terima Sama-sama, kasih Pak. Pak Nainggolan. Terima kasih Dr. Sudi. Selanjutnya dari Morowali nih, silakan TNI Dokter. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Dok? Ya. Lagi di Morowali juga nih. Lagi onset, betul dok. Oh ya. Izin menanyakan dok, terkait dengan selama ini kan yang dibahas mostly adalah di tingkat kuratif rehabilitatif ya, JKK, JKN, kemudian return to work. Apakah memungkinkan kerjasama dengan BPJS TK ini di ranah promotif preventif dok, misalnya untuk MCU seperti itu. Kalaupun bisa, bagaimana pengajuan kerjasama untuk mengadakan MCU seperti itu? Karena kan di sini juga krusial untuk K3 kan, untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. MCU ini kan perannya vital sekali. Apakah memungkinkan dok kira-kira nanti ke depannya ada kerjasama? Itu saja mungkin dok dari saya. Terima kasih Prof. Tan, Dr. Sudi, dan Dr. Prakoso. Terima kasih. Ya, lanjut aja Pak.
Ya, silakan Dr. Sudi. Oke, Monggo. iya dok. Ada program preventif promotif tadi sesuai Permenaker nomor 10 ya tahun 2016 yang dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain return to work kan kalau sudah terjadi kecelakaan ya. Preventif promotif itu yang sifatnya edukasi dok, yang selama ini baru bisa diberikan. Yang medical check up itu belum bisa dilakukan kecuali nanti kalau ada perubahan ya, perubahan ke depan regulasi ya. Karena kalau medical check up itu kewajiban sesuai Undang-Undang K3 ya, Undang-Undang 170. Jadi itu belum menjadi skema pembiayaan dalam preventif promotif untuk KKPAK dari program CKK. Yang sudah ada itu yang saya tahu biasanya untuk pelatihan-pelatihan, misalnya untuk dibantu pembiayaan pelatihan K3 ya, pelatihan K3 mungkin dokter perusahaan gitu ya, termasuk juga mungkin sosialisasi edukasi ya dengan biaya BPJS Ketenagakerjaan. Sementara masih seperti itu dok. Ya caranya bagaimana Bapak perusahaan Bapak diminta untuk mengundang BPJS atau menghubungi BPJS untuk mendapatkan fasilitas itu. Harus ada pengajuan, Memang ada syaratnya tadi, nggak boleh nunggak katanya, harus bayar iurannya rutin. Kalau nunggak jadi nggak dapat katanya. Seperti itu. Nanti dikomunikasikan dengan kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat aja dok ya. Makasih. Siap, dok. Terima kasih, dokter. Sudah cukup jelas, Dok? Siap, dokter Pak Koso. Terima kasih, dok. Terima kasih. Bagi peserta yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Bisa saya? Silakan Pak Yusadi Pane, monggo. Iya, sebelum ini ada satu yang menarik. Melanjutkan tadi pertanyaan dari dokter yang di Morowali mengenai program promotion gitu. Nah, sebenarnya kami dari Asosiasi Ahli K3 Kimia mempunyai satu program untuk kita sebut sebagai roadshow gitu. Roadshow ke beberapa area, misalnya ke region di Sumatera Utara, Aceh segala macam, kemudian di daerah Riau dan segala macam, yang pada fokusnya adalah untuk memberikan pemahaman atau mungkin edukasi mengenai K3 dan sebagainya di daerah tersebut. Nah, apa itu bisa nggak kita ajukan sebagai asosiasi, bukan sebagai perusahaan ya? Sebagai asosiasi bisa nggak ya kita minta ke BPJS untuk memberikan ya semacam donasi atau apa gitu, Dokter Sudi? Ya oke. Lanjut ya Pak Pras. Ya Pak Yusadi Pane, betul Pak, bisa Pak, karena katakanlah tadi yang tanyakan dokter dari GNI ya, misalnya perusahaannya udah komunikasi dengan BPJS, kemudian kebutuhannya edukasi nanti bisa diidentifikasi bersama. Misalnya ini perusahaan smelter, itu edukasi untuk preventif promotifnya apa, kecelakaan karena peledakan, kebakaran atau apa. Nah itu kan expertise-nya kan BPJS nggak punya sendiri, jadi bisa minta pihak ketiga, gitu Pak. Jadi Anda bisa menjadi mitra BPJS sebagai pihak ketiganya, karena akan lebih pas begitu nanti, tinggal dijalin komunikasi. Mungkin saran saya, misalnya Pak Hadi dari pihak asosiasi, bekerja bisa pendekatannya bisa melalui perusahaan, bisa melalui BPJS juga. Nah kalau perusahaan dibantu untuk identifikasi ya, risk assessment ya. Jadi kalau dari assessment kan nanti akan ketahuan apa sih kebutuhan untuk edukasi yang paling prioritas di perusahaan itu. Nanti perusahaannya berkomunikasi dengan BPJS dan sudah berkoordinasi dengan pihak asosiasi Bapak misalnya seperti itu. Atau Bapak bisa aja kepada BPJS, nanti BPJS yang mendapatkan permintaan dari perusahaan akan dimintakan bantuan misalnya kepada Yusadi misalnya, apalagi kalau itu yang dominan risikonya kimia misalnya gitu. Ini juga bisa berlaku untuk asosiasi yang lain sebenarnya, sesuai dengan
expertise-nya gitu. Terima kasih. Boleh satu lagi tanya? Tadi Silakan, satu silakan Pak Yusadi. ya. Saya lihat bahwa apa namanya coverage untuk PAK itu sampai kepada 3 tahun setelah masa kerja. Jadi Ya. kalau misalkan katakanlah sekarang ini di perusahaan-perusahaan, bahkan dulu mungkin saya masih ikut yang 55, walaupun sekarang ada yang 58 dan sebagainya. Jadi kalau 3 tahun ya kira-kira sekitar 60 kan. Padahal beberapa kasus-kasus kayak kanker segala macam itu baru mungkin terdeteksi setelah usia di atas 60 gitu. Mungkin 10 tahun gitu dari. Nah itu kira-kira apa namanya pengambilan dari 3 tahun dari. Nah, Iya, Pak Prakoso, saya lanjutkan ya. Silakan. Ya, jadi betul kenapa diambil 3 tahun itu berkaitan dengan kekuatan dana, ya. Jadi perhitungan aktuaria katanya gitu ya. Jadi bisa saja nanti ke depan akan diperpanjang. Misalnya kasusnya memang ada indikasi ke sana banyak kanker akibat kerja yang melewati 3 tahun setelah pensiun misalnya. Itu bisa saja nanti menjadi perubahan peraturan PP tadi kan beberapa kali dirubah ya untuk peningkatan manfaat termasuk misalnya PAK yang lebih dari 3 tahun setelah pensiun masih 10 tahun atau 15 tahun. Tapi Pak konsekuensinya informasinya ya nanti ada iurannya ya bisa lebih gitu. Bisa seperti itu atau memang tanpa ada, ini pentingnya kita berdiskusi seperti ini ya, nantinya bisa menjadi masukan gitu karena bisa jadi karena kan gini, CKK itu uangnya biasanya relatif tidak pernah defisit ya, bahkan surplus ya, beda dengan CKN ya. Jadi surplusnya itu biasanya memang ada amanat untuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan manfaat. Salah satu contoh yang sudah dilakukan di PP 82 2019 yang perubahan pertama itu yang tadinya bantuan beasiswanya 12 juta sekarang sudah 174 juta gitu. Kemudian yang biaya pemakaman dari 3 juta jadi 10 juta. Jadi memang akan ada perkembangan seperti itu dan diskusi-diskusi seperti ini bisa untuk nanti menjadi pertimbangan untuk perubahan peningkatan manfaat dalam regulasi perubahan berikutnya. Gitu Pak Yusadi Pane. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sidi. Saya komentar. Silakan Prof. Tan. Baik kepada Pak Yus maupun kepada yang dari IJNI tadi yang diwawali. Yang untuk yang di cover yang ditanyakan Pak Yus yang terakhir itu banyak beberapa cancer yang amat kita kenal. Itu misalnya asbes itu 30 tahun kan. Kita tahu. Benzen 5-10 tahun dari pemaparan. Karena itu saya pikir tetapi frekuensinya memang tidak begitu banyak. Seperti mesotelioma yang khusus untuk asbes. Gitu ya. Walaupun asbestosis juga bisa. Asbestosis bisa juga bronkogenik ya. Tapi frekuensinya tidak begitu tinggi. Jadi kalau argumentasinya itu karena financial, saya agak meragukan validitas dari argumen itu. Berapa sering orang kena asbes? Mungkin di Indonesia lebih banyak kan asbes. Kalau di Amerika itu no, kalau di Indonesia itu ya asbes. Gitu kan. Nah, mungkin lebih banyak. Tetapi argumen tentang itu kita harus lihat dari frekuensi terjadinya. Baru publik bisa convince bahwa argumennya memang begitu. Ini memang saya mohon maaf bahwa BPJS ini banyak yang aneh-aneh juga. Misalnya kalau kita melihat kemarin itu sebelum dikritisi oleh DPR, tiga hari setelah 3 hari orang butuh. Ya kan Pak Yus? Setelah dikritisi sama vokal dari PDI. Terus dirubah sama mereka kan? Sekarang enggak. Iya kayak gini kan
publik menjadi rodo-rodo curiga. Apa betul argumen-argumen yang seperti itu? Ya, baiklah, itu that's good question, Pak Yus. Dan ini saya kira saya punya solusi kalau memang BPJS mau. Kalau BPJS mau, maka kita bisa melakukan perubahan untuk penyakit tertentu dulu. Misalnya yang jarang itu, mesotelioma, kena asbes. Itu relatif rijal. Yang kedua, masukkan dulu dua ini, benzene sama itu. Dan karena bisanya kansernya bisa berbagai tempat, masukkan aja dua. Satu lung, satu sistem hemopoietik. Ya. Itu bisa ya, Dokter Prakoso, kan ini dokter moderator kita adalah dokter. Ya. Saya kira itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita mengatakan terus-menerus kita mengatakan bahwa ini kena dana, publik akan curiga. Karena pengumpul dana terbesar di Indonesia itu ya itu organisasi itu. Yang kedua, kita jangan berpikir hanya kasus individual, seperti misalnya bahwa kalau terjadi massive burn harus dikompensasi oleh kebijakan berbayar. Tapi kenapa? Misalnya kalau suatu wilayah yang berpotensi untuk terjadinya burn, terjadinya cancers, terjadinya H2S poisoning. Kenapa BPJS yang saya tahu punya kerjasama dengan rumah sakit itu tidak mengembangkan kemampuan khusus? Saya mau nanya sama kawan kita dari Morowali, misalnya. Andai kata Morowali kota kecil itu punya burn unit yang bagus, apa ada probability? Saya tidak mengatakan karena kita orang Islam, kalau sudah terjadi itu kita harus lihat sebagai suatu takdir, kan? Tapi apakah ada probability? Andai kata burn unit di situ itu bagus. You don't have to go to Makassar, for example. Atau BPJS Tenaga Kerja menyatakan bahwa at least perusahaan-perusahaan di IMIP itu atau IMIP kan punya klinik, mereka mampu untuk melakukan stabilisasi sebagai bagian daripada merek. Ini yang saya maksud dengan catatan saya tadi. Bahwa kita harus stakeholders ini termasuk BPJS harus melihatnya sebagai suatu bagian dari pembangunan pensiun insentif. Bukan hanya itu. Kalau kita mandang secara kuratif itu akhirnya masuk ke jalur 2, jalur 3 terus, level 2, level 3 terus. Yang disebut preventif tadi juga nanti pada level individual. Nah ini misalnya kejadian-kejadian yang menyangkut H2S poisoning. Ternyata setelah terjadi, rumah sakit terdekat tidak memiliki protokol H2S. Nah ini kan bisa dibantu oleh institusi-institusi seperti ini ya. Sebetulnya cost-nya tidak begitu besar untuk itu, tapi bahkan mereka juga bisa mendapatkan benefit dari situ karena pelayanan itu bisa lebih cepat dan mungkin saja bisa recover. Pak, saya pengen dengar dari GNI tadi. Sulit possible, andai kata, dan gimana tentang ide yang seperti ini kita mengembangkan kemampuan itu berdasarkan kajian yang sifatnya regional. Silakan. Thank you. Iya, makasih Prof. Ya, jadi ya betul, seharusnya secara esensi kapanpun ditemukan PAK itu harusnya diberikan CKK, itu ada hak di situ ya. Cuma regulasinya masih dibuat seperti itu. Ya mungkin ada alasan lain ya. Tapi tidak dari hasil diskusi ini
nanti bisa atas nama Innospro memberi masukan ya, masukan. Jadi diskusi-diskusi yang dilakukan melalui forum Innospro harapannya kan seperti itu ya, untuk perbaikan juga ke depannya. Bisa Innospro sebagai lembaga asosiasi menaungi profesi K3 bisa menjadi wadah untuk menampung diskusi-diskusi dan masukan untuk perbaikan. Bisa untuk K3, Jamsos dan sebagainya. Kemudian untuk yang pengembangan layanan kesehatan tadi sebenarnya ruangnya ada ya. Cuma memang kalau mengharapkan dari BPJS ya mohon maaf, saya kira orang-orang BPJS kan lebih pada tenaga-tenaga kapasitasnya pada manajemennya ya, manajemen pengelolaan dana atau pengelolaan program lah ya, program BPJS itu yang ada 5 atau 6 program itu. Tapi untuk mengembangkan strategi seperti itu saya kira nggak tahu nanti bagaimana mendorongnya. Tetapi kesempatan kalau perusahaan berinisiatif misalnya yang sarankan Prof Tan misalnya di Morowali banyak risiko kayak kasus yang kemarin kecelakaan kebakaran cukup parah sehingga tidak memadai penanganannya. Kalau di sana misalnya perusahaannya mengembangkan itu dan itu pasti disupport untuk dalam arti minimal biaya yang dikeluarkan oleh klinik perusahaan misalnya ya. Jadi saya tahu di sana ada klinik perusahaan misalnya, maka kalau klinik perusahaannya bisa mengembangkan layanan lebih baik, yaitu nanti di sisi lain menjadi nilai lebih untuk kepentingan perusahaan, tapi di sisi lain nanti akan biayanya akan bisa di reimburse ya, atau dibiayai oleh BPJS melalui klinik itu, Prof. Sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin ini tantangan ya, Dok, di Morowali misalnya, nanti kliniknya diperkuat kapasitasnya, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk kemungkinan risiko kecelakaan yang ada. Dan itu akan biayanya nanti yang seharusnya misalnya yang akan dikeluarkan oleh BPJS itu tidak ke rumah sakit lain, tapi langsung bisa paling tidak sebagian, kalaupun tidak sepenuhnya ya. Jadi tadi kemitraan dalam bentuk PLKK kalau misalnya namanya ya, atau kalau dulu namanya trauma center ya, PLKK itu pelayanan kecelakaan kerja dan PAK. Di perusahaan itu biayanya dari BPJS Tenaga Kerja. Sama dengan yang misalnya klinik dokter misalnya udah jadi PPK satunya BPJS kan dibiayai oleh BPJS Kesehatan kan seperti itu. Makasih. Makasih Prof masukannya. Ya, makasih Dr. Sudi, makasih Prof. Kita berlanjut lagi ke ada penanya lagi ya, Dr. Sudi, Prof Tan. Pak Imam silahkan Pak. Ya, silakan Pak Imam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Satrio, Dr. Sudi. Ini saya dari Balikpapan, Pak. Kebetulan di PLN, Pak. Begini, Pak, mau nanya terkait bekerja yang tidak sesuai SOP itu, Pak. Lalu terjadi kecelakaan, kemudian diklaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu apakah bisa, Pak? Misalnya pelanggaran SOP-nya misalnya kalau kami kadang tidak pakai alat pelindung diri, Pak. Ya, apakah itu nanti ditanyakan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Terus yang kedua, kadang pelanggaran SOP itu kadang pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenang PLN, Pak. Jadi kadang teman-teman kerja itu masuk ke instalasi pelanggan. Apakah itu bisa diklaim BPJS, Pak? Terus yang kedua, Pak, jenis-jenis pekerjaan yang yang bekerja di luar ini, Pak ya, di luar PLN, Pak. Maksudnya tidak mengetahui PLN, Pak. Itu apakah bisa, Pak, tanpa izin kerja, Pak? Itu apakah ditanyakan juga oleh BPJS-nya, Pak, nanti, Pak? Bisa. Sekian itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih. Makasih Pak Imam. Silakan Dr. Sudi. Mungkin yang pertanyaan kedua terkait outsourcing ya Pak Imam ya? Outsourcing kami, Pak. Outsourcing kami banyak, Pak. Iya, baik. Monggo Dr. Sudi.
Ya, oke. Terima kasih Pak Imam. Mungkin nanti kalau ada yang belum saya terjawab, karena agak ada yang tadi kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kembali. Jadi gini, pertama yang kalau misalnya pekerja kecelakaan kerja karena tidak menggunakan SOP ataupun tidak menggunakan APD yang seharusnya, itu tetap tidak ada kekecualian, tetap harus mendapatkan CKK. Itu haknya Pak ya. Jadi tetap harus dibayarkan. Itu hak pekerja. Nah, masalah misalnya tidak pakai SOP, kemudian tidak pakai APD sesuai yang ditentukan, itu pelanggaran yang itu masalah internal perusahaan, ya, bagaimana tidak terjadi lagi kan, itu bagian dari perbaikan K3. Nah, seperti itu Pak Imam ya, untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai outsourcing atau pekerja mitra yang tentunya banyak ya di perusahaan PLN, itu kewajibannya sama, equal dengan kewajiban K3 ya. Artinya perusahaan sebagai katakanlah sebagai induk atau sebagai perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing itu mewajibkan kepada pihak penyedia tenaga kerja atau pihak mitra kerja atau supplier juga itu harus sama-sama punya komitmen yang sama untuk memenuhi standar-standar atau syarat-syarat K3 gitu ya. Nah, demikian juga dalam jaminan sosial, artinya pekerja-pekerja yang menjadi mitra PLN misalnya juga harus diminta pun sama-sama mengikut sertakan karyawannya menjadi peserta jaminan sosial gitu. Jadi kalau tidak nanti akan ada bisa terjadi dispute atau menjadi masalah yang kemudian kasihan pekerja, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab kalau ternyata misalnya belum diikut sertakan dalam program jaminan sosial. Karena regulasinya mengatakan pertama bahwa semua orang bekerja, apapun statusnya, pekerja tetap, tidak tetap, itu harus mengikuti program jaminan sosial. Karena tidak ada yang tidak sama-sama semua punya risiko kecelakaan kerja, kematian, sakit, dan sebagainya. Semua harus diikut sertakan. Nah, kemudian kedua, apabila di antaranya ada yang tidak diikut sertakan, kemudian mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ataupun sakit, itu siapa yang membiayai adalah perusahaan. Perusahaan harus membiayai. Misalnya sakitnya sakit umum, berarti biaya pengobatan ke rumah sakit penyakit diabetes, penyakit jantung, itu dibiayai perusahaan juga. Apalagi kalau kecelakaan kerja atau PHK, itu perusahaan yang harus membiayai sepenuhnya gitu. Nah, ini akan sulit kalau pekerja outsource atau pekerja mitra kontrak yang tidak ikut serta BPJS, nanti sulit untuk biasanya sulit untuk bertanggung jawab si pihaknya. Siapa yang akan bertanggung jawab itu kalau perusahaan pengguna tidak merasa wajib untuk mengikut sertakan gitu. Tapi sebenarnya bukan wajib mengikut sertakan, tapi wajib meminta kepada mitranya untuk mengikut sertakan semua karyawan yang bekerja di lingkungan PLN. Nah, itu yang bisa saya tanggapi. Mungkin ada yang belum saya terjawab, silakan. Oh iya Pak, mau nanya lagi satu Pak, ada kasus Pak. Jadi tenaga kerja kami kemarin kan sakit demam berdarah Pak. Lalu saya tanya kemarin, ini mitra kerja Pak. Kebetulan tim-tim borongan Pak, penebangan pohon Pak. Jadi dia mau motongin pohon gitu Pak. Bilangnya, loh kamu dapat BPJS kan? Nggak dapat Pak. Mam, aku pakai BPJS. Dari orang tua bilang kayak gitu. Loh, cuman ada BPJS ketenagakerjaan Pak. Jadi dia tidak mendapatkan BPJS kesehatan oleh perusahaan. Yang dia dapat hanya BPJS ketenagakerjaan. Apakah itu melanggar Pak sebagai perusahaan Pak ya? Mohon Ya, petunjuk sama. Pak. Betul, sama. Jadi aturannya semua pekerja diikut sertakan oleh pemberi kerja, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kalau belum diikut sertakan, sementara kalau terjadi sesuatu harus dibiayai dulu. Nanti selanjutnya harus mengikut sertakan menjadi peserta, gitu Pak. Biarpun tenaga borongan Pak ya? Iya, sama Borongan Pak. harian Sama. Pak ya? Iya, jadi si pengguna tenaga kerja itu harus mengikut sertakan. Ya. Atau memastikan bahwa dia sudah punya kartu BPJS. Kalaupun dia masih single, mungkin dia masih ikut sertakan di keluarganya misalnya kan. Itu
harus dipastikan. Kalau belum, berarti harus diikut sertakan oleh pemberi kerjanya, gitu. Atau mungkin ada yang Ya kebetulan masih single Pak, masih bujang Pak. ya itu kalau single, tapi biasanya kalau udah bekerja sudah nggak diikut tanggungan keluarga ya, sudah harus mempunyai kepesertaan sendiri, sehingga menjadi tanggung jawab pemberi kerja, Pak. Oke Pak, makasih Pak Sudi. Ya, sama-sama Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Imam dengan Dr. Sudi. Ada penanya terakhir sebelum kita mendengarkan close statement dari Prof. Tan dengan Dr. Sudi? Baik, bila tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas atensinya sampai jam 11. Kita sudah melewati jadwal sedikit, tapi itu menunjukkan bahwa antusias teman-teman praktisi K3 maupun pelaksana K3 demi mengedepankan budaya K3 di Indonesia. Bisa izin minta close statement dari Prof. Tan, Prof? Ya, baik. Sekira dari saya, sekali lagi harapan saya agar program JKK yang bergerak menjadi downstream, yaitu di medical treatment dan kompensasi, itu bisa dikompensasi bukan hanya oleh perusahaan, tetapi juga secara proaktif oleh berbagai pihak stakeholders agar lebih bergerak di layanan primer, di lini primer, primary prevention yang jelas-jelas lebih menguntungkan. Tetapi medical treatment adalah sesuatu yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan, dan ini harus baik. Harus baik. Seperti saya katakan. Dan jangan cuma nunggu. Sebaiknya juga dikembangkan. Jadi Indonesia ke depan itu harus memikirkan, bukan cuma menunggu bahwa orang kecelakaan, kita punya santunan. Jadi seperti saya katakan, ini menunggu orang dengan kematian, saya catat. Bukan ini bukan mindset. Mindset Indonesia kemarin. Kalau kita proaktif berusaha agar secara risk assessment kita melihat ini signifikan risiko H2S, risiko burn, maka wilayah itu melalui Pemda, melalui BPJS dengan kerjasamanya didorong Menaker dan publik agar membuat perencanaan untuk wilayah itu. Dan ini barangkali ujung tombaknya haruslah bupati. Karena itu pemegang di menurut undang-undang yang berlaku sekarang. Saudara sekalian, kalau diperhatikan dengan jeli konteks dari PAK yang dibicarakan pada hari ini, PAK dimasukkan ke dalam JKK, jaminan kecelakaan kerja. Ini kan saudara harus melihat kenapa PAK dimasukkan ke dalam jaminan kecelakaan. Padahal beda masalahnya. Definisinya beda banget. Nah, ini adalah apa dari yang sering saya ikuti itu, karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu tidak ada deskripsi atau penjelasan pengaturan tentang yang disebut PAK. Jadi memang harus landasan hukumnya dicari pada definisi lain. Dan yang paling dekat, saya kira ada dalam diskusi ini punya argumen yang lain kenapa dalam JKK ini bisa dijelaskan. Sudah sekalian, PAK dan kecelakaan mahal. Dan karena itu, saudara harus lebih proaktif untuk mencegahnya. Itu adalah pesan yang paling jelas dari session kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Dr. Prakoso
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tan atas statement-nya. Dr. Sudi. Ya, pertama terima kasih atas partisipasi dan saran masukan juga dari Prof. Dan juga rekan-rekan semua. Semoga diskusi ini akan berlanjut dengan topik-topik lain. Nanti siang ada dari K3 Kimia ya Pak Yusadipane. Silakan teman-teman yang sudah bergabung di asosiasi profesinya menanyakan kepada grupnya, karena biasanya yang sudah dari 44 anggota Inospro, asosiasi anggota Inospro, ketua-ketuanya ada di grup, sehingga info tentang sharing session seperti ini seharusnya diketahui oleh masing-masing ketua dan semestinya disebarluaskan kepada para anggotanya. Nah, yang belum bergabung di dalam suatu asosiasi profesi, silakan bergabung, bisa menghubungi Inospro. Nanti Mbak Lia kasih kontak Inospro, paling nggak emailnya, ada IG-nya atau PIC-nya Mbak Lia, sehingga nanti keseminatannya di dalam bidang ketiga apa dari 45 anggota 45 organisasi yang ada, nanti pasti ada yang bisa untuk menyalurkan, apakah di bidang perawatan kesehatan kerja atau perawat kesehatan kerja, dokter perusahaan, K3 tambang, K3 ketinggian dan sebagainya, sudah ada industri kimia ya. Nah, silakan. Itu di satu sisi secara misi Inospro adalah untuk makin mengintegrasikan upaya bersama K3 di Indonesia dengan kemitraan dan kolaborasi seperti ini, nanti juga bersama kementerian lembaga yang terkait untuk memajukan Indonesia melalui K3. Yang kedua, sesuai topik yang tadi sampaikan Pak Prof juga, bahwa mari kita optimalkan upaya kita sebagai insan K3 dalam pencegahan. Karena tadi betul, kalau terjadi kecelakaan dan kerugian tidak sangat luar biasa kerugiannya, tidak kecil ya kerugiannya, dan jangan lupa semua pekerja itu harus kita pastikan ya melalui peran kita agar semua perusahaan mengikut sertakan atau pemberi kerja mengikut sertakan semua karyawannya apapun status hubungan kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya besar dan kita sadari bahwa tidak ada yang bisa menjamin kita sepenuhnya bisa mencegah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, bahkan gangguan kesehatan pada pekerja. Kalau kita bisa cegah itu lebih baik, tapi kalau ada yang sakit, ada yang kecelakaan atau PHK, harus dipastikan hak CKK-nya dan CKI-nya didapatkan oleh pekerja yang bersangkutan. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Prof. Tan, Pak Satrio atas dukungan dan rekan-rekan semua, Pak Dr. Pras, Mbak Lia dan semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Moderator, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta semuanya, kita berikan aplaus kepada Prof. Tan dengan Dr. Sudi atas pencerahannya pada pagi hingga siang hari ini. Dan kami berharap dari Inospro juga bisa memberikan sesi-sesi lanjutnya. Terlebih tadi dikatakan IDKI akan bersama dengan Inospro terkait kesehatan jiwa pada pekerja. Dari panitia, Mbak Lia dengan saya sebagai moderator, Dr. Muhammad Prakoso, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan pada hari ini, dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dari saya moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih untuk Dr. Prakoso. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya berhalangan untuk on cam karena satu dan lain hal. Mungkin izin menutup kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan ini saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih banyak. Inospro. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kembali. Sudi, Pak Satrio. Ya. Makasih Pak Makasih. Haji Sadi. Makasih Prof. Izin live. Ya, izin live.